Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 347. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah melakukan teknik bela diri terkuat mereka, yang sebelumnya mereka sembunyikan, kedua setengah bijak itu tampak sangat kelelahan. Mereka telah menghabiskan seluruh intisari mereka, menaruh semua harapan mereka pada dua gerakan ini. Situ Lei sedikit terengah-engah sambil bergumam, ini seharusnya sudah berakhir. Setelah menghadapi teknik bela diri tingkat menengah peringkat surga yang menghabiskan semua intisari kita, bahkan setengah bijak terkuat pun tidak akan lolos tanpa cedera. Bagaimanapun juga, Xiao Chen hanyalah seorang raja bela diri tingkat unggul. Sejahat apapun dia seharusnya tidak bisa lolos dari kematian setelah dua setengah bijak mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa menahan diri. Liu Chen juga memiliki pemikiran yang sama. Dia melihat sekeliling dengan cemas, ingin mengetahui seberapa parah kondisi Xiao Chen setelah menerima serangan mereka. Bang! Tiba-tiba, cahaya keemasan yang sangat menyilaukan muncul dari lautan api. Setelah kehilangan perlindungan quintessence mereka, keduanya merasakan sakit yang menusuk ketika melihatnya. Ledakan dahsyat menggelegar di lautan api. Gelombang kejut yang mengerikan membentuk awan besar dan padat yang membumbung tinggi ke langit. Sebuah lubang dalam berbentuk spiral selebar 1 kilometer muncul di tanah. Setelah awan membumbung tinggi dan semua debu mengendap, Situ Lei dan Liu Chen akhirnya dapat melihat situasi di dalam. Xiao Chen yang mengenakan jubah putih berdiri di sana dengan rambutnya yang berkibar. Wajahnya yang lembut tampak bersemangat tanpa tanda-tanda luka sama sekali. Sebuah diagram api aneh melayang di udara di depan Xiao Chen. Diagram itu berkedip-kedip dengan cahaya keemasan saat mewujudkan banyak hal, yang di dalamnya terdapat sebuah dunia. Itu tidak mungkin, dia sebenarnya tidak terluka sama sekali. Teknik bela diri aneh macam apa itu? Bahkan berhasil menahan dua teknik bela diri tingkat surga yang dilancarkan oleh dua setengah bijak dengan kekuatan penuh mereka. Situ Lei dan Liu Chen terbelalak seolah melihat hal yang paling tak terbayangkan di dunia, sesuatu yang benar-benar melampaui pemahaman dan pengetahuan mereka. Tatapan mata Xiao Chen tampak dingin. Dia tidak memberi keduanya banyak waktu untuk bereaksi saat dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya. Diagram api Yin Yang Taiji melesat ke depan dengan cepat. Yin Yang, 4 divisi, 8 trigram, dan sebuah dunia semuanya terkandung di dalamnya. Api Yin dan api yang saling mengejar dalam lingkaran, membuat cahaya keemasan diagram Taiji semakin menyilaukan. Cahaya itu tampak seperti matahari, abadi dan tak terpadamkan. Bang! Bang! Dua suara keras terdengar saat diagram api Yin Yang Taiji membuat para lelaki tua itu terlempar satu demi satu. Situ Lei dan Liu Chen, yang tidak memiliki intisari lagi, sama sekali tidak mampu melawan. Para lelaki tua itu seperti layang-layang dengan tali yang putus, bergoyang-goyang di udara. Ekspresi Xiao Chen berubah serius, dan dia menghantamkan diagram api Yin Yang Taiji ke arah mereka dengan pukulan telapak tangan yang keras. Puh! Debu beterbangan. Kedua setengah bijak yang dulunya mengagumkan dan perkasa ini, hancur menjadi bubur. Dengan sebuah pikiran, diagram api Taiji Yin yang ditekan kuat ke tanah perlahan menghilang. Akhirnya, dua pancaran cahaya, satu putih dan satu ungu, kembali ke mata Xiao Chen. Xiao Chen memejamkan mata dan terhuyung ke depan, hampir tersandung. Untuk pertama kalinya, ia menggunakan diagram api Yin Yang Taiji setelah mencapai kesempurnaan agung. Karena kurang pengalaman, ia telah menghabiskan terlalu banyak energi mental. Jika Xiao Chen bisa mengendalikannya dengan baik, dia bisa mengurangi kekuatan jurus ini, sehingga menghemat energi mentalnya. Para kultivator dari klan Situ dan Liu telah tiba beberapa waktu lalu, berada sekitar 500 meter dari mereka. Namun, karena pertarungan Xiao Chen dengan kedua setengah bijak itu terlalu sengit, mereka tidak dapat membantu. Awalnya, para kultivator ini yakin bahwa Xiao Chen akan mati. Namun, hasilnya membalikkan semua harapan mereka. Sungguh luar biasa. Seorang raja bela diri tingkat unggul membunuh dua setengah bijak. Terlebih lagi, Xiao Chen melakukannya dengan cara yang begitu kejam, menghancurkan mereka hingga menjadi bubur. Saat para kultivator memandang Xiao Chen yang beristirahat dengan mata tertutup, rasa takut memenuhi hati mereka. Tak seorang pun berani melangkah maju. Xiao Chen baru membuka matanya setelah sekian lama. Kemudian dia dengan lembut terbang menuju sisa-sisa dua setengah bijak itu, yang sudah tidak menyerupai manusia lagi. Dia mengingat kembali apa yang terjadi padanya beberapa hari terakhir dan menyadari bahwa dia telah melawan dua rubah tua yang kuat ini dengan pikiran dan tubuhnya. Selama pertempuran ini, dia hampir mati beberapa kali. Dengan mengandalkan fondasi yang kuat serta ketenangan dan ketegasan yang luar biasa, Xiao Chen akhirnya berhasil meraih kemenangan.
Dia tidak hanya memperoleh buah nascian putih berusia 1000 tahun yang langka dan berharga, tetapi dia juga meningkatkan kultivasinya ke tingkat raja bela diri unggul dan membunuh 2,5 bijak. Setelah mengambil cincin spasial dari kedua setengah bijak itu, Xiao Chen tidak berlama-lama, melainkan langsung menuju pintu keluar hutan. Para kultivator dari kedua klan menatap sosok putih yang perlahan menghilang. Namun, tak seorang pun berniat mengikutinya. Setelah masalah itu selesai, Xiao Chen hanya menyimpan prestasinya untuk dirinya sendiri. Dia memiliki harga diri sendiri, caranya sendiri. 3 hari kemudian, berita tentang kematian 2 tiran kota puncak Azure, Situ Lei dan Liu Chen, di tangan seorang pendekar berjubah putih menyebar seolah-olah memiliki sayap, mencapai setiap sudut kota. Kedua klan itu menguasai kota puncak Azure. Nama Situ Lei dan Liu Chen telah mengguncang semua ahli di kota itu. Di kota berukuran sedang ini, kedua orang ini seperti dewa. Ketika orang-orang tiba-tiba mendengar bahwa kedua orang ini telah dikalahkan oleh seorang pendekar muda berjubah putih, tidak seorang pun mempercayainya, mereka menganggapnya sebagai lelucon. Namun, disengaja atau tidak, lebih banyak berita bocor dari kedua klan tersebut yang membenarkan semuanya. Konfirmasi ini mengguncang seluruh kota. Beberapa orang tua menghela napas. Generasi baru telah menggantikan generasi tua. Tanpa diduga, Situ Lei dan Liu Chen meninggal dan membantu membuat orang lain terkenal. Berbagai macam rumor beredar tentang identitas Xiao Chen. Beberapa rumor tersebut sangat dilebih-lebihkan sehingga orang-orang menganggapnya lucu. Bisnis berjalan sangat ramai di restoran terbesar di Azure Peak City, orang-orang memenuhi seluruh tempat tersebut tanpa ada satupun meja kosong. Tahukah kau bahwa mereka telah menemukan identitas pendekar berjubah putih itu? Dia adalah pendekar yang menantang Bai Wuxue belum lama ini. Kabar itu telah menyebar luas. Mungkinkah pendekar berjubah putih ini adalah orang yang diakui oleh Bai Wuxue? Seharusnya itu kurang lebih benar. Para kultivator dari kedua klan membandingkan lukisan mereka, dan mereka terlihat sangat mirip. Selain itu, mereka berdua adalah pendekar pedang dan mengenakan jubah putih. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Jika memang benar orang itu, maka kematian Situ Lei dan Liu Chen bukanlah hal yang mengejutkan maupun tidak adil. Lagi pula, orang ini diakui oleh Bai Wuxue, salah satu dari 7 raksasa. Topik pembicaraan terpanas di restoran itu tanpa diragukan lagi adalah pendekar pedang berjubah putih. Tempat itu sangat ramai. Xiao Chen, mengenakan jubah berkerudung hitam, duduk di meja di samping jendela di lantai 2. Ketika mendengar semua itu, dia tetap tenang dan sama sekali tidak merasa bangga. Itu sama saja dengan membunuh 2,5 bijak yang kekuatannya hampir setara dengan Gumu. Salah satu dari 7 raksasa itu pasti memiliki kekuatan seperti itu. Terlebih lagi, mereka akan mengalahkan kedua orang itu dengan lebih mudah. Xiao Chen meletakkan cangkir anggurnya. Saat ini, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada sebuah koin kristal ungu berbentuk bulat. Koin kristal ungu di tangan Xiao Chen ini memiliki banyak tekstur. Di bagian belakangnya terdapat ukiran 3 puncak gunung yang tersembunyi di balik awan, sementara bagian depannya terdapat gambar seseorang. Xiao Chen telah menemukan total 10 juta batu roh tingkat unggul di cincin spasial Situ Lei dan Liu Chen, jauh lebih sedikit dari yang dia perkirakan. Kedua orang ini masing-masing memimpin sebuah klan dan bukanlah kultivator lepas. Meskipun demikian, meskipun berstatus setengah bijak, mereka hanya membawa sekitar 5 juta batu roh tingkat unggul masing-masing. Memiliki jumlah yang begitu sedikit sulit untuk dipahami. Selain batu roh, keuntungan terbesar Xiao Chen adalah koin kristal ungu seperti yang ada di hadapannya. Jumlahnya mencapai ratusan ribu. Koin kristal ungu ini mungkin terbuat dari sejenis biji misterius. Tidak diragukan lagi koin-koin ini berharga, tetapi Xiao Chen masih tidak tahu apa sebenarnya koin-koin itu bahkan setelah mempelajarinya selama beberapa hari. Di restoran yang ramai itu, Xiao Chen memegang erat koin kristal ungu tersebut. Pada akhirnya, dia masih bertanya kepada Ao Jiao, yang berada di dalam cincin roh abadi. Ao Jiao, apakah kau tahu apa koin kristal ini? Saat ini, Ao Jiao dengan ahli merawat pohon roh paling berharga di cincin roh abadi, pohon kasia bulan. Di bawah perawatannya, tunas kasia bulan berwarna putih itu telah tumbuh 2 kali lipat dari tinggi aslinya yang mencapai 10 meter. Batang pohon muda lunar kasia juga menebal, kini membutuhkan 2 cabang untuk melingkarinya. Daun-daun yang rimbun kini berkelap-kelip dengan cahaya spiritual, membuatnya tampak indah. Ao Jiao mengesampingkan apa yang sedang dia kerjakan dan menyipitkan mata sejenak. Kemudian dia tersenyum licik. Tentu saja, aku tahu. Namun, kau harus menambahkan beberapa batu roh. Saat ini, pohon roh di kebun herbal tumbuh terlalu lambat hanya dengan mengandalkan urat roh tingkat 1 di cincin roh abadi. Xiao Chen tersenyum getir dan merasakan sakit kepala akan datang. Sejujurnya, dia tidak terlalu peduli dengan pohon roh di cincin roh abadi. Pada kenyataannya, pohon biasa membutuhkan 1 atau 2 dekade untuk tumbuh dewasa.
Pohon roh, di sisi lain, membutuhkan ratusan atau ribuan tahun. Namun, Ao Jiao tetap teguh pada pendiriannya. Dia terus mengatakan bahwa itu akan bermanfaat bagi Xiao Chen di masa depan, bahwa semakin awal dia memulai kebun herbal di cincin roh abadi, semakin besar keuntungannya ketika bertemu dengan kaisar bela diri dari generasi yang sama. Xiao Chen telah memasukkan sebagian besar batu roh tingkat tingginya ke dalam cincin roh abadi. Kali ini, dari 10 juta batu roh tingkat tinggi, Ao Jiao langsung meminta 3 juta. Pengeluaran seperti itu membuat Xiao Chen merasa terbebani. Pada saat itu, Xiao Chen memutuskan bahwa tidak peduli seberapa keras Ao Jiao memintanya, dia tidak akan mengindahkannya. Namun, karena Ao Jiao kembali mengangkat masalah ini, dia mau tak mau setuju untuk memberinya 2 juta batu roh lagi. Barulah setelah dia setuju, Ao Jiao tersenyum puas. Benda di tanganmu ini adalah koin astral. Ini adalah mata uang di antara kultivator tingkat tinggi dari 5 ras utama alam Kunlun. Sebagian besar kaisar bela diri melakukan transaksi mereka dengan koin astral. Xiao Chen mengangkat koin kristal ungu itu dan bertanya dengan ragu, koin astral, bukankah ini berlebihan, mengingat ada batu roh? Ai Jiao tersenyum dan menjawab, bagaimana mungkin itu berlebihan? Itu tidak berlebihan bahkan di domain Tianwu umat manusia. Sudah kukatakan, ini adalah mata uang yang digunakan untuk transaksi antar kultivator tingkat tinggi. Ada juga banyak lelang besar yang melayani para bijak bela diri yang menggunakan koin astral. Yang terpenting, batu roh memiliki efek terbaik bagi kultivator manusia. Namun, batu-batu ini tidak begitu berguna bagi ras lain. Sebagai contoh, ras dewa berfokus pada pengembangan energi mental. Sumber daya terpenting bagi mereka adalah batu jiwa iblis. Ada juga energi iblis, yang terutama dikembangkan oleh ras iblis. Efisiensi konversi batu roh menjadi energi iblis jauh dari sebanding dengan efisiensi batu jiwa darah. Koin astral dicetak dari biji kristal astral yang ditemukan di alam semesta. Material ini diperlukan untuk menempa senjata roh atau harta karun rahasia, sumber daya langka yang tidak dimiliki oleh setiap ras. Ini adalah zat yang paling cocok untuk digunakan sebagai mata uang umum di 5 wilayah besar. Setelah penjelasan ini, Xiao Chen akhirnya memahami nilai koin astral. Karena anatomi berbagai ras yang berbeda, meskipun mereka semua mengkultivasi seni bela diri, sumber daya yang mereka butuhkan berbeda. Batu roh yang berfungsi sebagai mata uang di seluruh wilayah Tianwu mungkin tidak berguna untuk berdagang dengan iblis atau dewa. Saat ini, Xiao Chen sangat membutuhkan sumber daya bersama untuk bertransaksi dengan berbagai ras. Provinsi Hunluo terletak di tepi domain Tianwu, berbatasan dengan domain iblis. Istana Dewa Bela Diri memiliki kendali yang lemah atas tempat ini. Oleh karena itu, jumlah manusia dan iblis tetap seimbang di provinsi ini. Situasi ini membantu menjelaskan mengapa Situ Lei dan Liu Chen memiliki koin astral. Kedua kepala klan ini kemungkinan besar memiliki hubungan dengan kultivator iblis. Namun, Xiao Chen tidak tahu berapa nilai 100.000 koin astral. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen bertanya, satu koin astral setara dengan berapa batu roh? Ao Jiao bergumam ragu-ragu sebelum menjawab, pada zaman Sang Mu, ribuan tahun yang lalu, kurasa satu koin astral setara dengan 1000 batu roh tingkat unggul. Namun, kursnya tidak tetap. Misalnya, jika kamu melakukan pertukaran di domain iblis, kamu bisa mendapatkan lebih banyak daripada di domain Tianwu. Saya rasa sekarang pun tidak akan jauh berbeda. Seharusnya nilainya antara 1000 hingga 2000 batu roh tingkat unggul. Ketika Xiao Chen mendengar ini, jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Dengan kurs ini, 100.000 koin astral setara dengan 100 juta batu roh tingkat unggul. Bagaimana mungkin tabungan kedua klan selama 100 tahun hanya berjumlah 10 juta batu roh tingkat unggul? Itu sama sekali tidak mungkin. Sekarang, semuanya masuk akal. Berita ini membuat Xiao Chen bersemangat. Sambil tersenyum, dia melemparkan koin astral ke atas meja dan berteriak lantang, pelayan. Tagihan, tolong. Namun, Ao Jiao tertawa dalam hatinya. Meskipun 100.000 koin astral mungkin terlihat banyak, jika seseorang dengan santai membeli 1 atau 2 harta karun rahasia tingkat unggul berkualitas tinggi, tidak akan ada yang tersisa. Pengeluaran para kultivator tingkat tinggi jauh berbeda dari yang dibayangkan Xiao Chen. Ketika pelayan toko mendengar Xiao Chen meminta tagihan, dia segera datang. Namun, ketika dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa Xiao Chen telah menghilang. Tepat ketika pelayan itu hendak melontarkan kata-kata kasar, dia tiba-tiba melihat koin astral berwarna ungu di atas meja. Matanya langsung berbinar. Setelah memeriksa koin astral di tangannya dengan saksama, dia tersenyum gembira dan berseru, koin astral, ini benar-benar koin astral. Sudah lama aku tidak melihat kultivator yang begitu murah hati. Karena provinsi Hunluo berbatasan dengan wilayah iblis, koin astral bukanlah barang langka di sini. Oleh karena itu, pelayan toko langsung mengenali koin astral hanya dengan sekali pandang.
Mengetahui nilai sebuah koin astral, pelayan toko itu hampir melompat kegirangan. Di luar gerbang kota, Xiao Chen melepaskan jubah berkerudung hitamnya. Akhirnya, dia melirik kota puncak biru untuk terakhir kalinya sebelum melanjutkan perjalanannya. Selama 3 hari terakhir, Xiao Chen telah sepenuhnya pulih dari kelelahan akibat perjalanan di hutan binatang buas selama lebih dari sebulan. Tujuannya tetap sama, itu masih tanah terlarang tempat Kaisar Petir memahami kehendaknya di alam iblis. Saat ini, semua orang di kediaman klan Liu di kota puncak Azure merasa sedih dan murung. Setelah Liu Chen meninggal, klan tersebut tidak lagi memiliki seorang setengah bijak untuk melindungi mereka. Sangat mudah untuk memperkirakan bencana macam apa yang akan dihadapi klan Liu di kota puncak biru di masa depan. Mereka akan kesulitan mempertahankan prestisenya. Jika bukan karena takut akan akumulasi kekayaan klan Liu selama sejarah panjangnya, musuh-musuh klan pasti sudah datang untuk membunuh. Namun, perdamaian tidak akan bertahan lama kecuali kepala klan berikutnya, Liu Enze, bersedia melepaskan sebagian besar bisnis klan. Tuan Muda Liu, bagaimana pendapat Anda sejauh ini? Hanya dengan janji Anda untuk meninggalkan sekolah pedang surgawi abadi, Aula Iblis Agung kami akan segera dapat membantu Anda menyingkirkan bocah itu, kata seorang pria gemuk berjubah kuning dengan penampilan kasar dan ganas kepada Liu Enze yang ragu-ragu di aula besar klan Liu yang terang benderang. Meskipun kota puncak Azure adalah kota berukuran sedang, letaknya sangat ideal karena dekat dengan hutan binatang buas, yang membuatnya sangat menarik bagi faksi-faksi di Provinsi Hunluo dan karenanya diperebutkan dengan sengit selama ini. Secara lahiriah, klan Situ dan klan Liu mengendalikan kota puncak Azure, tetapi semua orang tahu siapa penguasa sebenarnya. Aliran pedang surgawi abadi mendukung kedua klan tersebut. Mereka bahkan mendorong konflik di antara keduanya, tidak membiarkan salah satu pihak menjadi terlalu kuat. Situasinya mudah dipahami. Mengingat kultivasi setengah sage milik Situ Lei dan Liu Chen, tanpa pendukung yang kuat, hanya dibutuhkan satu sage bela diri untuk menaklukkan tempat itu. Namun, skenario seperti itu tidak pernah terjadi. Semua orang tahu bahwa siapapun yang menyentuh kedua klan tersebut berisiko menyinggung aliran pedang surgawi abadi. Melakukan hal itu tidak akan berakhir baik bagi mereka. Jelas sekali, pria berjubah kuning itu merasa sangat percaya diri. Dia tersenyum dan berkata, "Saya yakin Anda sudah memberitahu sekolah pedang surgawi abadi tentang situasi ini. Namun, mereka tidak bisa menyinggung sekte langit tertinggi hanya karena dua klan kecil. Terlebih lagi, mereka takut jika mereka membunuh jenius ini, mereka akan mendapat pembalasan dari Istana Dewa Bela Diri. Namun, kultivator ras iblis kami tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Jika kami membunuhnya, itu saja. Selama kami tidak melanggar kesepahaman bersama di antara kami para kultivator iblis, semuanya akan baik-baik saja." Ekspresi Liu Enze perlahan rileks. Dia memang sudah memberitahu sekolah pedang surgawi abadi tentang semua yang terjadi. Reaksi sekolah pedang surgawi abadi persis seperti yang ditebak oleh pria berjubah kuning itu. Mereka hanya menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka akan mengirim para ahli untuk sementara waktu mengelola klan Liu. Kemudian, sekolah pedang surgawi abadi akan menerima Liu Enze sebagai pewaris sejati. Setelah ia menjadi mahir, ia bisa membalas dendam sendiri. Mereka tidak pernah menyebutkan akan melakukan apapun pada bocah itu. Namun, dia masih ragu. Bagaimanapun, sebagai manusia, dia merasa sulit untuk menerima ketergantungan pada faksi ras iblis. Namun demikian, ketika Liu Enze mengingat bagaimana Xiao Chen telah menghancurkan ayahnya, Liu Chen, hingga lumat, kebencian yang meluap-luap memenuhi pikirannya. Dia mengertakkan giginya dan mengambil keputusan. "Baiklah, aku setuju. Selama Aula Iblis Megahmu bisa membunuh bocah itu, aku akan membantumu menguasai kota puncak biru." Pria berjubah kuning itu berdiri dan tertawa terbahak-bahak, "Hebat. Kurang dari sebulan lagi, kepala bocah ini akan muncul di hadapanmu." Di wilayah perbatasan domain Tianwu dan domain iblis di Provinsi Hunluo, manusia dan iblis telah saling melanggar wilayah masing-masing, mengakibatkan kekacauan umum. Baik Istana Dewa Bela Diri domain Tianwu maupun Istana Iblis Surgawi domain Fin tidak mampu menangani area ini. Akhirnya, mereka menyerah. Pengabaian ini menyebabkan tidak ada yang bertanggung jawab, yang kemudian menimbulkan kekacauan lebih lanjut. Terdapat 6 faksi utama di Provinsi Hunluo, aliran pedang surgawi abadi, sekte Mausolem Tulang, dan sekte bayangan darah milik ras manusia, serta Aula Iblis Megah, sekte harimau surgawi, dan istana ular melayang milik ras iblis. Keenam faksi ini semuanya adalah sekte tingkat 8. Mereka semua dipimpin oleh para bijak bela diri tingkat puncak yang kuat. Dari segi akumulasi, mereka jauh lebih rendah daripada sekte tingkat 9. Namun, di antara sekte-sekte peringkat 8, keenam faksi utama ini akan memiliki peringkat tinggi di alam Kunlun. Di satu provinsi saja, terdapat 6 sekte peringkat 8 teratas. Orang dapat dengan mudah membayangkan kekacauan dan intensitas pertempuran di tempat ini.
Selain itu, karena tidak adanya istana Dewa Bela Diri dan istana Iblis Surgawi, para kultivator liar dari domain Tianwu dan domain Iblis, yang melakukan kejahatan besar dan tidak ingin melarikan diri ke domain kekacauan yang jauh, dapat datang ke Provinsi Hunluo untuk bersembunyi, menghindari pengejaran dan eksekusi. Para kultivator liar dari peringkat kultivator jahat domain Tianwu, bandit terkenal, dan bajak laut, atau iblis yang melakukan kejahatan besar di domain iblis sering terlihat di sini. Di puncak gunung di luar kota Azure Peak, angin kencang terus-menerus menerbangkan awan putih kemana-mana. Pria berjubah kuning dari Aula Iblis Agung itu berdiri di puncak gunung ini, menatap dengan tenang ke kejauhan. Sesosok tubuh lincah melompat-lompat seperti monyet, terus mendaki gunung. Dengan setiap lompatan, ia naik sejauh 500 meter. Orang ini jelas memiliki kaki yang sangat kuat. Namun, ketika mendarat, ia tampak seringan bulu. Bebatuan di gunung itu tidak retak atau mengalami kerusakan apapun saat menggelinding ke bawah. Dalam beberapa tarikan napas, orang ini tiba di sebuah batu besar di puncak gunung setinggi 5 km ini. Orang ini juga mengenakan jubah kuning. Namun, pakaiannya berantakan, dan rambutnya acak-acakan. Jelas sekali, dia sama sekali tidak peduli dengan penampilannya. Tidak diketahui sudah berapa lama dia tidak merawat dirinya sendiri. Sekilas pandang saja, kata ceroboh akan terlintas di benak, hanya saja mata orang ini bersinar dan dipenuhi energi spiritual yang luar biasa. Sepasang mata ini tampak seperti dua mutiara malam yang bersinar terang di tumpukan sampah. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang melupakan sampah dan fokus pada mata-mata ini. Saat pemuda ceroboh ini berjongkok di atas batu besar, tanpa mempedulikan penampilannya, ia memasukkan jarinya ke telinga dan bertanya dengan agak kasar, "Paman pertama, mengapa paman mencariku begitu mendesak?" "Aku tidak datang ke Provinsi Hunluo untuk bersenang-senang, Paman." Pria gemuk berjubah kuning itu berbalik dan tersenyum. "Feng, aku memanggilmu kali ini untuk membantu Aula Iblis Agungku melakukan sesuatu. Seperti yang kau tahu, kota Puncak Biru di Provinsi Hunluo, domain Tianwu, adalah kota terdekat dengan Aula Iblis Agung. Kami sudah lama tertarik pada tempat ini." Pemuda ceroboh dengan nama tunggal, Feng, ini menarik jarinya dari telinga dan dengan santai menjentikkan kotoran telinga yang menempel. Kemudian dia bertanya dengan malas, "Apa hubungannya denganku? Sejak kau bergabung dengan Aula Iblis Agung, kau tidak lagi memiliki hubungan dengan ras kera raksasa kami." Pria gemuk berjubah kuning itu merasa agak frustrasi dan berkata, "Dasar bocah nakal. Sekarang kau sudah besar dan sayapmu sudah berkembang, terkenal dengan julukan monyet surgawi kecil, kau lupa bagaimana orang tua ini membesarkanmu." Feng cemberut dan berdiri di atas batu besar itu. Dia berkata dengan pasrah, "Baiklah. Katakan saja padaku, jika itu tidak mengganggu urusanku, aku bisa membantumu sebentar." Pria berjubah kuning itu tersenyum dan berkata, "Bantu aku membunuh seseorang." "Tentu saja, jika semuanya berjalan lancar, aku mungkin bahkan tidak membutuhkanmu untuk melakukan apapun." Mata Feng yang berbinar menatap pria berjubah kuning itu, dan dia bertanya, "Membunuh seseorang? Dengan kultivasi petapa bela diri tingkat rendahmu, kau masih membutuhkan aku untuk membunuh seseorang?" Pria berjubah kuning itu menjawab dengan lembut, "Terkadang, ada aturan tak tertulis yang tidak bisa dilanggar. Dengan statusku, jika aku pergi dan membunuh seorang jenius muda, Istana Dewa Bela Diri pasti akan mencari masalah untukku. Istana Iblis Surgawi di alam iblis juga akan melakukan hal yang sama. Masalah ini mudah dipahami. Karena kurangnya sumber daya, berbagai ras utama saling memandang dengan permusuhan. Namun, mereka masih memiliki tingkat pemahaman diam-diam tertentu. Jika satu pihak mengirimkan para ahli generasi tua mereka untuk membunuh para jenius muda dari pihak lain, dan pihak lain melakukan hal yang sama, maka kedua pihak bisa melupakan pembangunan. Pada akhirnya mereka akan saling memusnahkan, memutus garis keturunan mereka. Urusan generasi muda harus ditangani oleh generasi muda itu sendiri. Tidak seorang pun akan melanggar kesepahaman diam-diam ini tanpa memperoleh manfaat yang berarti. Aku sudah menghubungi salah satu dari 10 iblis Provinsi Hunluo, Wu Yuankai. Kultivator sembarangan ini tidak pernah takut pada apapun. Jika dia gagal, aku butuh kau untuk bertindak, kata pria berjubah kuning itu dengan acuh tak acuh. Feng mengangkat bahunya dan berkata, "Terserah Anda. Namun, saya agak penasaran. Siapa yang ingin Anda bunuh? Tak disangka Anda masih khawatir setelah berhadapan dengan salah satu dari 10 iblis. Mungkinkah itu salah satu dari 7 raksasa domain Tianwu? Jangan khawatir, orang itu tidak selevel itu. Tunggu saja kabar dariku. Jika aku tidak menemukanmu dalam 10 hari, misi ini akan berakhir." Sang bijak berjubah kuning melompat dari puncak, menghilang dari pandangan Feng dalam satu lompatan. Kultivator jenius dari ras kera raksasa yang berambut acak-acakan dan berjubah longgar, yang menyandang julukan monyet surgawi kecil di alam iblis, tersenyum.
Sungguh mengecewakan. Jika bukan salah satu dari 7 raksasa, misi ini akan membosankan. Saat ini, Xiao Chen tidak menyadari bahwa masalah telah muncul akibat pembunuhan Situ Lei dan Liu Chen. Dia sedang bergegas menuju tujuan berikutnya, ibu kota provinsi Hunluo. Setelah itu, ia bermaksud untuk mampir mengunjungi markas sekolah pedang surgawi abadi. Ia ingin melihat apakah sekolah pedang surgawi abadi memiliki hubungan dengan Kaisar Petir. Sepanjang perjalanan, Xiao Chen memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang provinsi Hunluo. Yang mengejutkannya, provinsi Hunluo ini memiliki 6 sekte tingkat 8, jauh melebihi ekspektasinya.